di langit yang semakin padat oleh radar, drone, dan rudal jarak jauh. Sebuah nama kembali muncul ke permukaan, bukan sebagai prototipe, bukan sebagai janji masa depan, tetapi sebagai platform yang kini ditingkatkan. Inilah Sukhoi Su-57, jet tempur generasi kelima Rusia yang kini mengalami upgrade besar di tengah perang yang belum berakhir dan rivalitas global yang semakin tajam. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Su-57 mampu terbang? Pertanyaannya adalah, mengapa Rusia mempercepat peningkatannya sekarang? Sejak 2022, medan perang telah berubah drastis. Sistem pertahanan udara berlapis, peperangan elektronik intensif, drone jarak jauh yang mampu menjangkau pangkalan udara. Dalam lingkungan seperti ini, jet tempur bukan hanya dituntut cepat. Ia harus mampu melihat lebih dulu, mendengar lebih jauh, dan bertahan lebih lama. Su-57 awalnya dirancang untuk menghadapi pesaing barat seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Namun desain di atas kertas selalu berbeda dengan realitas pertempuran, dan realitas itu kini diuji di Ukraina. Upgrade terbaru tidak mengubah bentuk dramatis pesawat. Tidak ada sayap baru, tidak ada desain radikal. Perubahannya ada di dalam. Avionik diperbarui. Pemrosesan data ditingkatkan, sensor optik elektronik 360 derajat diperkuat. Artinya sederhana, namun krusial, mendeteksi ancaman tanpa memancarkan sinyal. Dalam peperangan modern, radar aktif bisa menjadi pedang, tetapi juga bisa menjadi penunjuk posisi. Sensor pasif memberi keuntungan senyap. Su-57 kini difokuskan untuk menjadi lebih diam, namun lebih sadar. Sejak awal, Su-57 dirancang membawa rudal jarak jauh di dalam badan pesawat. Internal weapon bay bukan sekadar fitur desain. Itu adalah kompromi antara daya hancur dan visibilitas radar. Versi upgrade dilaporkan memperluas fleksibilitas integrasi senjata, lebih modular, lebih adaptif, namun tetap menjaga karakteristik stealth. Di era ketika satu rudal jarak jauh bisa menentukan duel udara, fleksibilitas menjadi faktor pembeda. Di balik semua itu, ada satu elemen yang jarang terlihat, namun menentukan segalanya. Mesin generasi baru yang dikenal sebagai Izdelie 30 diklaim menawarkan dorongan lebih tinggi, efisiensi lebih baik, dan potensi jejak panas yang lebih rendah. Jika sepenuhnya diimplementasikan, Su-57 tidak hanya lebih pintar, ia akan lebih cepat, lebih hemat, dan mungkin lebih sulit dilacak. Ini bukan sekadar pengumuman. Unit yang telah di-upgrade telah menjalani uji terbang. Pilot militer Rusia telah mengevaluasi sistem barunya. Pesawat ini bukan lagi eksperimen, ia sudah masuk layanan. Namun, satu hal tetap konstan, jumlahnya masih terbatas. Dan dalam perang modern, skala produksi sama pentingnya dengan spesifikasi teknis. Inilah titik krusialnya. Perang di Ukraina bukan hanya konflik regional. Ia adalah laboratorium teknologi militer abad ke-21. Setiap sistem diuji, setiap kelemahan terekspos, setiap keberhasilan dianalisis. Jika Su-57 digunakan dalam operasi terbatas, maka pengalaman itu memberikan data nyata. Bagaimana sensor bekerja di bawah gangguan elektronik,
bagaimana ancaman rudal terdeteksi, bagaimana pilot bereaksi dalam lingkungan berisiko tinggi. Upgrade yang terjadi sekarang mungkin adalah hasil dari pelajaran tersebut, bukan sekadar peningkatan teoretis, tetapi respons terhadap medan perang yang nyata. Barat mengamati dengan cermat, tidak ada kepanikan terbuka, namun tidak pula ada pengabaian. Analis membandingkannya dengan F-22 dan F-35. Beberapa menyatakan kesenjangan masih ada, terutama dalam hal stealth dan skala produksi. Namun, setiap peningkatan pada platform generasi kelima tetap dihitung, karena dalam konflik berintensitas tinggi, keunggulan kecil bisa berdampak besar. Upgrade ini bukan hanya soal Ukraina. Ini tentang pesan. Pesan bahwa Rusia masih mampu memproduksi, mengembangkan, dan memodernisasi jet tempur generasi kelima di tengah sanksi, di tengah tekanan industri, di tengah isolasi ekonomi. Dalam geopolitik, simbol sama kuatnya dengan senjata. Jadi, apakah upgrade Su-57 mengubah keseimbangan kekuatan global? Belum tentu. Apakah ia meningkatkan kemampuan Rusia secara signifikan? Ya, dalam batas tertentu. Namun masa depan platform ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, ia ditentukan oleh jumlah produksi, integrasi dalam doktrin tempur, dan pengalaman operasional jangka panjang. Di langit modern, yang menentukan bukan hanya siapa yang terbang paling cepat, tetapi siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang bertahan lebih lama, dan siapa yang beradaptasi paling cepat. Su-57 kini sedang berevolusi, dan dunia sedang memperhatikan